悪党に同情はねえが家族は違う。わしゃどうすりゃええんじゃい。兵士貴様、なぜわしの言う通りに生きなんだ。お姉ちゃんが来た。Sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Dia adalah seorang mantan wakil admiral angkatan laut yang sangat disegani oleh semua orang. Sosoknya yang pemberani, pekerja keras, dan pantang menyerah menjadikannya sebagai orang yang selalu menginspirasi para prajurit muda angkatan laut. Tak jarang Garp juga sering memperlihatkan sikapnya yang periang, konyol, serta humoris di depan para pengikut, apalagi terhadap teman dekatnya yaitu Sengoku yang sering dijadikan korban atas candaannya. Di samping itu, sebagai seorang prajurit yang loyal terhadap angkatan laut, tentu Garp tidak akan segan untuk memberikan hukuman pada mereka yang bertindak kriminal. Siapapun yang ingin menentang keadilan, Garp akan selalu siap untuk meladeninya. Maka tidak heran, berpuluh-puluh tahun mengemban tugas, Garp sudah mendapatkan banyak sekali prestasi di dalam karirnya. Dia dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut berkat jasanya yang telah berhasil mengalahkan bajak laut paling berbahaya di dunia. Terlepas dari profesi dan nama besarnya yang melegenda, Garp ternyata memiliki silsilah keluarga yang sangat berantakan. Anaknya Monkey D. Dragon merupakan pemimpin pasukan revolusi yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Sementara cucunya Monkey D. Luffy merupakan seorang bajak laut yang memiliki harga buronan 1 miliar lebih. Berbicara soal kekuatannya, diketahui Garp adalah salah satu anggota angkatan laut terkuat yang memang tidak memiliki kemampuan buah iblis. Dalam setiap pertarungannya, dia akan selalu mengayunkan tinju Garpnya yang sangat melegenda. Dengan cara mengeraskan tinjunya hingga berubah warna menjadi gelap mengkilap seperti logam, Garp mampu menggunakan teknik Busho Shokuhaki dengan sangat mahir. Terlebih, penguasaan atas Busho Shokuhaki ini juga diikuti dengan pengetahuannya tentang Houshokuhaki. Tercatat kemampuannya ini pernah dia perlihatkan di beberapa kesempatan, mulai dari aksi melempar ratusan bola meriam menggunakan tangan kosong, menghempaskan Marco dengan hanya satu pukulan, sampai membuat kepala Don Chinjou tumpul karena tinju Garp miliknya ini. Oleh karena itu, dengan segala predikat yang disandangnya serta kekuatannya yang tidak boleh dianggap remeh, tidak heran jika nama Monkey D. Garp akan selalu dihormati dan disegani oleh semua orang. Entah itu oleh para bajak laut, prajurit angkatan laut, bahkan pemerintah dunia sekalipun. Diceritakan 78 tahun yang lalu, di sebuah tempat lautan di East Blue, tepatnya di kerajaan Goa, lahir seorang anak laki-laki pemberani dan memiliki sisi yang humoris. Dia bernama Monkey D. Garp. Sejak kecil, Garp adalah seorang anak laki-laki nakal yang sangat menyukai tantangan. Bahkan di umurnya yang masih belia, dia sudah memiliki tekad untuk menjadi seorang tentara. Karena tekad kuatnya yang ingin menjadi sosok yang terlihat gagah serta pemberani, di usianya yang ke-22 tahun, akhirnya Garp secara resmi bergabung di keanggotaan Angkatan Laut bersama Suru dan Sengoku. Selama mengemban tugas sebagai prajurit Angkatan Laut, Garp terus berusaha untuk menjadi seorang anggota Angkatan Laut terbaik. Dia selalu memaksimalkan setiap tugas yang diberikan dan tak akan pernah mengeluh ketika menghadapi sebuah pertempuran. Dan karena kerja kerasnya itulah, tidak menunggu waktu lama, 1 tahun kemudian Garp dipercaya untuk menjabat sebagai wakil Laksamana Angkatan Laut. Selang beberapa bulan setelah dirinya dipromosikan, di saat usianya menginjak 23 tahun, Garp dianugerahi seorang anak bernama Monkey D. Dragon, yang mana kita tahu Dragon ini nantinya akan dikenal sebagai sosok orang paling berbahaya bagi pemerintah dunia lewat pasukan revolusinya. Tanpa mempedulikan anaknya mau menjadi apa, Garp terus fokus menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Tak peduli itu benar ataupun salah, Garp selalu patuh dan taat terhadap segala hukum dan nilai yang berlaku.
Kemudian seiring berjalannya waktu, jauh sebelum era bajak laut besar dimulai, saat itu para angkatan laut sempat dihebohkan oleh sebuah peristiwa besar, yang mana peristiwa tersebut saat ini telah dilupakan dan telah dihapus dari sejarah. Diceritakan pada saat itu, sekitar 38 tahun yang lalu, terjadi sebuah pertempuran hebat di sebuah tempat bernama God Valley, yang mana efek dari pertempuran tersebut benar-benar memberikan perubahan besar bagi dunia bajak laut saat ini. Dalam insiden yang bernama God Valley ini, Garp beserta angkatan laut yang dipimpinnya melakukan aliansi dengan Goldie Roger untuk menghadapi bajak laut Rox di Sebek. Dikatakan bajak laut bernama Rox ini merupakan bajak laut yang dianggap paling berbahaya bagi pemerintah dunia, di mana di dalam kelompoknya terdapat orang-orang kuat seperti Kaido, Big Mom, Shirohige, Kapten John, Shiki, dan beberapa orang kuat lainnya. Di samping itu, kelompok yang dipimpin oleh Rox di Sebek ini juga memiliki sebuah hukum yang sangat brutal, di mana setiap anggotanya akan saling membunuh satu sama lain demi bisa mempertahankan hidup. Monkey D. Garp yang mendengar rumor bahwa bajak laut ini sangatlah kuat, saat itu mau tidak mau dia harus menjalin kerjasama dengan Roger untuk menyerbu markas mereka di Pulau God Valley. Dan lewat kerjasamanya ini, Roger beserta Garp dan para angkatan laut akhirnya berhasil menumbangkan bajak laut Rox. Kemenangan yang diraih oleh angkatan laut ini pun lantas membuat banyak media gempar. Tanpa mempedulikan Roger, mereka banyak menyoroti para angkatan laut khususnya Garp sebagai pahlawan dalam pertempuran besar kala itu. Bahkan lewat aksi heroiknya ini, sejak saat itu sosok Monkey D. Garp mulai dikenal orang sebagai pahlawan angkatan laut. Meski telah mendapatkan predikat sebagai sosok pahlawan dunia, hal tersebut tidak membuat Garp menjadi sombong dan angkuh. Dia tak henti-hentinya selalu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wakil admiral angkatan laut. Tercatat dalam setiap tugasnya, Garp banyak sekali melawan orang-orang kuat, seperti Roger yang dianggapnya sebagai rival yang tidak begitu membahayakan masyarakat, Rox di Sebek yang telah berhasil dia kalahkan lewat kerjasamanya dengan Roger, Don Chinjau yang kepala lancipnya telah Garp tumpulkan dengan tinju haki miliknya. Begitupun Konjiki Shiki yang mengacau di Marineford berhasil dia tumbangkan bersama temannya yaitu Sengoku. Berkat kegigihan dan berbagai aksi heroiknya inilah, Garp sempat beberapa kali ditawari kursi jabatan sebagai seorang Fleet Admiral. Namun tawaran tersebut malah ditolaknya mentah-mentah. Karena bagi Garp sendiri, dirinya sama sekali tidak berniat untuk menjadi kaki tangan pemerintah dunia secara langsung. Menurutnya, pemerintah dunia selalu mengambil langkah keliru untuk menuntaskan kejahatan seperti tindakannya terhadap Pulau Ohara di masa lalu. Apalagi dirinya juga tidak suka terhadap hukum yang berlaku, di mana Tenryubito bisa berbuat seenaknya terhadap orang-orang lemah yang tidak memiliki kekuasaan. Semasa Goldie Roger menyerahkan diri dan akan dieksekusi mati oleh angkatan laut, pada saat itu Garp sempat mengunjungi Roger di sebuah sel tahanan. Dalam pertemuannya, Roger memberitahu Garp suatu hal yang sangat mengejutkan. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya dia telah memiliki istri dan seorang anak yang masih berada dalam kandungan. Merasa bahwa Garp memiliki sudut pandang yang berbeda dari prajurit kebanyakan, Roger berusaha memaksa Garp untuk menjaga dan merawat calon anaknya tersebut. Dia tak ingin kalau anaknya nanti harus menanggung beban dan dosa atas nama dari sang raja bajak laut. Di sisi lain, sebagai sesama penyandang nama D, awalnya Garp sempat ragu, tapi setelah melihat tatapan Roger yang penuh kepercayaan padanya, Garp pun mencoba untuk menyanggupi permintaannya tersebut. Hingga setelah sang raja bajak laut Goldie Roger telah mati dieksekusi, tibalah pada hari di mana Garp mau tidak mau harus melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dia saat itu menemui dan menyembunyikan istri Roger yang tengah mengandung bernama Portgas di Rouge. Selama beberapa bulan, di tengah angkatan laut tengah gencar mencari keberadaan istri Roger, Garp terus menyembunyikannya hingga sampai sang anak itu dilahirkan. Namun naas, kelahiran anak yang diberi nama Portgas di Es ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar.
Roach saat itu harus rela kehilangan nyawa dan menyerahkan es yang dia lahirkan pada Monkey D. Garp. Sebagai orang yang dipercaya untuk merawat es, Garp lalu pergi menemui Dadan di sebuah pegunungan Kolubo dekat desa Fusha. Dia saat itu memaksa Dadan untuk merawatnya dan sesekali dia juga akan mengunjunginya ketika libur tugas. Kemudian 3 tahun setelahnya, Garp dianugerahi seorang cucu dari Dragon bernama Monkey D. Luffy. Layaknya hubungan kakek dan cucu, selain mengunjungi es di tempat Dadan, di waktu liburnya, Garp juga sering menemani dan melatih Luffy untuk bisa menjadi seorang angkatan laut. Pelatihan yang diberikan Garp pada Luffy ini terbilang cukup keras, dari mulai dilemparkan ke lembah, ditinggalkan di hutan berbahaya, sampai diikat ke balon di ketinggian. Semua itu Garp lakukan semata-mata agar cucunya kelak menjadi seorang prajurit angkatan laut yang hebat. Akan tetapi, di sisi lain, Luffy rupanya memiliki keinginan yang berbeda dari kakeknya. Dia saat itu dengan lantang menegaskan bahwa dirinya akan menjadi raja bajak laut. Mendengar omong kosong yang diucap oleh cucunya ini, tentu membuat Garp merasa kesal dan geram. Dia akan selalu memukul Luffy dengan sangat keras jika tetap termakan hasutan Shanks untuk menjadi bajak laut. Dikarenakan Luffy yang sangat sulit diatur inilah, Garp lalu membawa Luffy ke tempat Dadan guna mendapatkan pelatihan yang lebih keras. Di sana Luffy pun bertemu dengan Ace yang dikenalkannya sebagai seorang kakak. Setelah menempatkan Luffy serta Ace di pegunungan Kolubo sebagai seorang kakek yang masih menjabat di angkatan laut, tak jarang Garp sering menengok ke tempat Dadan untuk melatih dan mengawasi perkembangan Luffy serta Ace di sana. Walau perlakuan keras sering ditunjukkan oleh Garp terhadap mereka berdua, hal tersebut tentu tidak menyurutkan kasih sayangnya sebagai seorang kakek. Sesekali Garp juga selalu memperhatikan mereka berdua dan berharap mereka mau merubah jalan untuk menjadi seorang angkatan laut. Hingga seiring berjalannya waktu, setelah Luffy dan Ace tumbuh dewasa, Garp dihadapkan pada sebuah penyesalan di mana cucunya yaitu Luffy beserta Ace saat ini benar-benar telah menjadi seorang bajak laut dan membentuk kelompoknya masing-masing. Kenyataan yang diterima Garp ini pun seolah membuat hubungan keluarga yang dimilikinya terkesan begitu rumit. Anaknya yaitu Monkey D. Dragon telah menjadi seorang pemimpin pasukan revolusi. Cucunya Monkey D. Luffy telah menjadi seorang rookie bajak laut, sementara cucu angkatnya Portgas D. Ace juga telah menjadi seorang bajak laut dan bergabung dengan salah satu Yonko Shirohige. Di tengah hubungan keluarganya yang begitu rumit, Garp sama sekali tidak pernah menunjukkan kekesalannya pada siapapun. Sebagai seorang wakil admiral angkatan laut, dia sadar bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana dirinya bisa berguna bagi orang-orang demi bisa meraih masa depan yang cerah. Oleh karena itu, di usianya yang sudah mulai tua, Garp selalu memperhatikan para prajurit muda yang ada di angkatan laut. Seperti halnya Koby dan Helmeppo, mereka berdua diberi pelatihan khusus oleh Garp dan juga Bogart, yang mana pelatihan ini membuat mereka yang awalnya terlihat culun kini sudah menjadi seorang sersan angkatan laut. Pada satu momen, Garp bersama Koby dan Helmeppo sempat menemui Luffy di kota Water Seven. Seolah rindu pada cucu kesayangannya, ketika bertemu, Garp langsung memukul Luffy yang sedang tertidur oleh tinju cintanya. Di sana setelah Luffy terbangun, Garp banyak bercerita pada Luffy soal keadaan lautan yang sebenarnya. Dari mulai keberadaan Shanks, kehadiran para Yonko, sampai keceplosan mengatakan bahwa Luffy adalah anak dari Monkey D. Dragon. Seusai pertemuan itu, selang beberapa hari, Garp bersama Aokiji diperintahkan Sengoku untuk segera menangkap Luffy. Garp yang awalnya menjanjikan kebebasan pada Luffy sebagai cucunya, saat itu dia tidak punya pilihan lain. Dengan kekuatannya, Garp mencoba melemparkan banyak sekali bola meriam ke arah kapal Luffy yang tengah berusaha kabur. Namun, pada akhirnya kelompok topi jerami berhasil lolos dari kejaran angkatan laut lewat aksinya yang bisa menahan serangan. Yang mana hal ini sekilas membuat Garp pun merasa kagum, dia seakan bangga terhadap cucunya yang kini telah menjadi pribadi kuat dan memiliki banyak teman. Hingga seiring berjalannya waktu,
tibalah hari di mana Garp kembali dibuat putus asa karena cucu angkatnya yaitu Ace telah ditahan dan akan dieksekusi hukuman mati. Terlebih informasi mengenai kenyataan bahwa Ace adalah anak kandung dari Roger kini sudah tersebar luas ke segala penjuru dunia. Kabar dieksekusinya Ace ini pun lantas menyulutkan kemarahan bagi salah satu Yonko bajak laut Shirohige, yang mana api kemarahan ini mengakibatkan sebuah peperangan besar yang dikenal dengan nama Perang Besar Marineford. Dalam peperangan tersebut, Garp begitu tidak berdaya menghadapi dua pilihan berat, di mana saat ini dua pilihan itu tengah saling bertabrakan antara keluarga yang harus dia lindungi ataukah keadilan angkatan laut yang harus dia junjung tinggi. Di satu sisi, Garp memang sangat menyayangi Ace layaknya seorang cucu. Dia juga sangat menyesal pada jalan yang telah dipilih Ace untuk menjadi bajak laut. Sebagai seorang wakil Admiral Angkatan Laut, keadaan ini tentu membuatnya menjadi sosok yang terlihat lemah dan rapuh. Garp tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya duduk menemani Ace di panggung eksekusi. Seiring pertempuran berjalan, pergolakan batin yang tengah dirasakan oleh Garp ini pun seketika membesar kala cucunya yaitu Luffy hadir dalam peperangan untuk menyelamatkan Ace dari eksekusi. Demi mencegah Luffy yang ingin menerobos masuk ke panggung eksekusi, saat itu mau tidak mau Garp harus melawan cucu kesayangannya. Pada awalnya Garp menunjukkan ketidakpeduliannya pada Luffy, tapi sesaat mereka saling melancarkan pukulan, tiba-tiba Garp teringat dan tersentuh akan masa lalu, di mana mereka pernah menghabiskan waktu bersama. Dan karena hal inilah, Garp pada akhirnya mengalah dan membiarkan Luffy untuk meninjunya. Setelahnya, Luffy berhasil menyelamatkan kakaknya yaitu Ace. Namun tak berselang lama, takdir malah berkata lain. Akibat termakan hasutan dari Akainu, Ace harus rela kehilangan nyawa. Saat itu demi melindungi Luffy, Ace terkena serangan mematikan Akainu hingga membuat perutnya berlubang. Melihat kejadian tragis yang dialami cucunya, emosi yang dari tadi Garp bendung perlahan kini mulai muncul. Raut wajahnya seketika dipenuhi luapan kemarahan dan kekesalan pada Akainu. Namun ketika Garp mencoba menghampiri Akainu untuk membunuhnya, Fleet Admiral Sengoku langsung menahan tubuh Garp yang tengah tersulut api kemarahan. Pasca Perang Besar Marineford berakhir, saat itu Garp memutuskan untuk kembali ke desa Fusa. Tujuannya adalah untuk melindungi warga dari ancaman para bajak laut yang kini telah meningkat. Akan tetapi, setibanya di sana, di depan mata Garp, Dadan tiba-tiba muncul dan langsung melayangkan pukulan tongkat yang keras pada wajah Garp. Di sana dengan sangat marah, Dadan lalu memukuli Garp dan meminta pertanggungjawaban atas kematian Ace. Menurutnya, Garp harusnya sadar bahwa sebagai seorang keluarga tidak sepantasnya membiarkan anggota keluarga mati di depan matanya. Terlebih dirinya juga telah menganggap Ace sebagai anaknya sendiri. Sangat disayangkan jika gelar pahlawan angkatan laut yang dimiliki Garp sama sekali tidak berguna untuk melindungi cucunya. Di sisi lain, Garp yang saat itu telah dipukuli habis-habisan hanya bisa diam dan mencoba merenungkan penyesalan yang selama ini dia alami. Dari apa yang telah diutarakan oleh Dadan, lantas membuat Garp pun merasa terpukul. Dia seolah sadar bahwa dirinya memang terlalu ego untuk mementingkan sebuah kehormatan dan keadilan. Dan karena hal itulah, beberapa waktu kemudian, seiring era bajak laut kini mulai berganti, Garp beserta Sengoku memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Fleet Admiral dan Wakil Admiral. Keputusan yang diambil oleh mereka berdua ini semata-mata adalah untuk menghabiskan waktu di umurnya yang sudah tua. Namun meski telah mundur dari jabatannya atas permintaan pemerintah dunia, Garp bersama Sengoku diharuskan tetap berada di sisi angkatan laut. Karena mereka berdua diyakini akan sangat berguna untuk bisa melatih dan membimbing para prajurit muda. Semasa Garp menjalani kehidupan tanpa dibebani jabatan, Garp begitu bebas untuk bergerak kemanapun dia mau. Di sela-sela kesibukannya melatih prajurit muda, Garp senantiasa selalu mengawasi pergerakan bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh cucu kesayangannya. Sesekali dia juga memperhatikan bagaimana arus pergerakan bajak laut di era saat ini.
dan dia juga menyadari betul akan kebangkitan bajak laut Rocks yang dulu sempat menggegerkan dunia. Di satu kesempatan, pada rapat referee yang berlangsung di Marijos, Garp sempat bertemu dengan para petinggi kerajaan yang hadir di sana, seperti Raja Neptune yang dikenalnya sangat baik. Bahkan setelah rapat referee selesai, dengan senang hati, Garp mengantar Raja Neptune beserta keluarganya kembali ke Pulau Manusia Ikan. Sesampainya di kerajaan Ryugu, Garp banyak berkomentar pada Neptune perihal rapat referee yang dinilainya selalu menimbulkan masalah. Baginya, ketika 50 negara berkumpul di satu meja bundar, menciptakan perdamaian hanyalah omong kosong. Setiap negara pada dasarnya memiliki masalah dan kepentingannya sendiri. Mereka akan terus mengoceh dan membual pada sebuah kesetaraan negara. Padahal sebenarnya mereka berlomba demi mendapatkan kekayaan sumber daya dan teknologi senjata. Sebagai seseorang yang telah lama mengenal dunia ini dengan luas, Garp menyampaikan walau sekalipun ada perselisihan, selama tidak ada pertumpahan darah, itu sudah lebih dari cukup untuk dikatakan sebagai kedamaian. Demikian sepenggal kisah dari sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Sebagai salah satu sosok legenda yang dipandang oleh banyak orang, Garp tak henti-hentinya mempersiapkan para prajurit muda guna memperoleh kedamaian di masa mendatang. Selain melatih dari sisi kekuatan, Garp juga mencoba melatih pikiran mereka agar tidak terjebak ke dalam pikiran yang sama seperti Akainu dan yang lain, di mana mereka kini telah menjadi anjing pemerintah dunia beserta Tenryobito yang dianggapnya sebagai sampah. Di mata Monkey D. Garp, dunia ini seolah dipenuhi oleh sebuah keadilan yang berseberangan. Di satu sisi dia melihat banyaknya para perompak yang sangat meresahkan, tapi di sisi satunya dia juga melihat betapa banyaknya orang-orang yang memiliki kekuasaan berbuat keji terhadap mereka yang lemah. Untuk itulah dia lebih baik menjadi sosok yang berada di belakang layar. Dia akan selalu memperhatikan berbagai arus yang datang dan akan memberikan jalan terbaik bagi mereka yang ingin mencari kedamaian dan kebebasan. Aku tidak memiliki simpati sama sekali terhadap kriminal, tetapi keluarga itu lain cerita. Sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp.